Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyebab dan dampak negatif dari banjir serta cara menanggulanginya. Diawali dengan latar belakang masalah, yaitu fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kondisi sungai dan daerah aliran sungai di Indonesia saat ini sedang mengalami degradasi yang parah. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi telah berakibat alih fungsi tata guna lahan das, yang memunculkan banyak permasalahan sungai seperti meningkatnya debit puncak banjir, erosi, tanah longsor, mengecilnya debit dasar atau andalan yang berujung pada kekeringan, konflik alokasi air, tumbuhnya vegetasi invasif, kepunahan flora dan fauna khas sungai, serta permasalahan di dalam ruang sungai, seperti penumpukan sampah, sedimen, dan okupasi penduduk. Sungai memiliki berbagai fungsi yang harus dipertahankan melalui pengelolaan sungai yang terpadu sebagai salah satu elemen dari pengelolaan sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resource Management. Fungsi sungai adalah sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, pertanian, industri, prasarana transportasi, tenaga listrik, wisata, olahraga, dan fungsi-fungsi lain terkait kehidupan sosial budaya masyarakat. Untuk rumusan masalahnya yaitu 1. Apa penyebab banjir? 2. Apa akibat dari banjir? 3. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir? Dan 4. Apa undang-undang daerah terkait banjir? Tujuan dari masalahnya yaitu 1. Mendeskripsikan penyebab dari banjir, 2. Mendeskripsikan akibat terjadinya banjir, 3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi banjir di kehidupan manusia, dan yang terakhir yaitu mengetahui undang-undang daerah terkait banjir. Penyebab dari banjir. Secara umum, banjir adalah peristiwa di mana daratan yang biasanya kering atau bukan daerah rawa menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah yang rendah hingga cekungan. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Selain itu, terjadinya banjir dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan atau runoff yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengairan sistem drainase atau sistem aliran sungai. Banjir dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber air, mekanisme, posisi, dan berdasarkan aspek penyebabnya. Klasifikasi banjir berdasarkan sumber air dibedakan menjadi 3, yaitu banjir sungai, banjir danau, dan banjir laut pasang. Sedangkan berdasarkan aspek penyebabnya, 1. Banjir yang disebabkan oleh hujan yang lama, 2. Banjir karena salju yang mengalir, 3. Banjir bandang atau flash flood, dan 4. Banjir yang disebabkan oleh pasang surut atau air balik atau backwater pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai. Akibat banjir sendiri yaitu banjir memberikan dampak pada kegiatan aktivitas masyarakat maupun pemerintah baik dari sisi sektor perdagangan, pertanian, perkantoran maupun pemerintahan. Dalam hal ini tentunya berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial meliputi kondisi demografis, kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal. Kondisi ekonomi meliputi mata pencaharian, pendapatan, kepemilikan barang berharga. Kondisi sosial penduduk adalah keadaan yang menggambarkan kehidupan manusia yang mempunyai nilai sosial. Kondisi sosial penduduk dikaji melalui 4 variabel, yaitu kondisi demografis, kesehatan, pendidikan, dan kondisi rumah. Adapun upaya mengatasi banjir yaitu konstruksi bendungan atau tanggul yang aman, mengurangi debit aliran permukaan, jangan membuang sampah ke sungai atau selokan, hindari membuat bangunan di pinggir sungai, tebang pilih dan reboisasi, memperbanyak lahan terbuka hijau, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Peraturan daerah mengenai penanggulangan banjir sendiri dapat dilihat pada Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2021 pada pasal 1 sampai dengan 4. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1. Banjir dapat disebabkan oleh berbagai hal,
Salah satu penyebab banjir yaitu curah hujan yang sangat tinggi akibat dari faktor iklim atau juga karena penebangan hutan secara liar yang membuat tanah di sekitar suatu daerah tidak dapat menyerap air dengan baik. Dan yang kedua yaitu upaya penanggulangan banjir dimulai dari pengertian yang baik dan perubahan dari masyarakat, dimulai dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai dan di selokan, serta dengan cara penanaman pohon dan menghindari membuat bangunan di pinggir sungai dan lain-lain.